di sebuah lembah subur yang dialiri Sungai Brantas. Sungai yang sejak dahulu dianggap sebagai nadi kehidupan Jawa Timur. Berdiri sebuah kerajaan yang kelak dikenal sebagai pusat kejayaan, sastra, dan kemegahan, yaitu Kerajaan Kediri. Namun, kisah Kediri bukan sekedar cerita kejayaan, tetapi juga kisah pecahnya kekuasaan, munculnya raja-raja besar, dan kejatuhan yang mengguncang masa depan tanah Jawa. Tahun 1042 Masehi. Langit kahuripan mendung. Raja Airlangga, sang pemersatu Jawa Timur, menatap gelombang kekacauan yang mulai membelah kerajaannya. Dua kelompok bangsawan saling berebut tahta, dan prahara sipil mengancam menghancurkan tanah tempat ia berkuasa puluhan tahun. Demi menghindari pertumpahan darah, Airlangga mengambil keputusan paling pahit dalam hidupnya. Kerajaan dibelah menjadi dua. Di hadapan para Brahmana, ia memecah Kahuripan menjadi Janggala dan Panjalu, yang kemudian dikenal sebagai Kediri. Kediri, yang berpusat di Doho, menjadi kerajaan yang lebih stabil. Dari sinilah babak baru sejarah dimulai. Di bawah Raja Samarawijaya, Kediri tumbuh menjadi kerajaan bercahaya. Sungai Brantas berubah menjadi jalur emas yang membawa rempah, padi, dan ternak. Kapal-kapal pedagang dari Nusantara dan Tiongkok singgah di dermaga, membawa berita dunia luar ke Doho. Namun kejayaan sejati Kediri baru akan lahir puluhan tahun kemudian, pada masa seorang raja yang kelak diagungkan setinggi mitos. Nama Jayabaya masih bergema hingga hari ini. Ia naik takhta pada tahun 1135 Masehi, ketika Kediri sedang berada di ambang perpecahan. Namun, dengan kebijaksanaannya, Kediri justru berubah menjadi kerajaan yang paling dihormati di tanah Jawa. Di bawah Jayabaya, pertanian melimpah, perdagangan berkembang jauh lebih cepat, dan sastra mencapai puncak keemasan. Pada masa ini, sebuah karya monumental lahir, Kakawin Bharatayuddha, kisah perang saudara Mahabharata, yang dijadikan cermin politik tanah Jawa. Namun Jayabaya bukan hanya raja, ia adalah peramal agung. Dari ruang meditasi di lereng gunung, ia menulis Jangka Jayabaya, nubuat panjang yang meramalkan masa depan Nusantara, termasuk tentang bangsa asing, runtuhnya kekuasaan-kekuasaan besar, hingga kedatangan masa keemasan baru. Nama Jayabaya pun melesat. Melewati batas waktu, ia menjadi legenda. Bahkan, hingga ratusan tahun setelah Kediri runtuh, sepeninggal Jayabaya, Kediri memasuki senjakala. Tahta diwariskan kepada raja-raja berikutnya. Sarweswara, Aryaswara, dan Gandra, masing-masing membawa warna baru dalam pemerintahan. Namun tak ada satupun yang mampu menandingi harisma dan kebesaran Jayabaya. Meski begitu, satu hal yang tak pernah pudar adalah denyut sastra Kediri. Istana terus melahirkan karya-karya agung. Kakawin Semaradana, Kresnayana, hingga Hariwangsa menjadi bukti bahwa Kediri adalah pusat peradaban sastra. Para pujangga hidup layaknya bintang. Mereka dihormati, dilindungi, dan karya mereka menjadi cerminan kebesaran zaman. Namun, di balik kemegahan budaya ini, api konflik mulai membara. Bukan datang dari luar, melainkan dari dalam istana itu sendiri. Sebuah bara yang kelak akan melahap segalanya. Tahun 1194 Masehi, seorang raja bernama Kertajaya naik takhta. Ia juga dikenal dengan nama Dandang Gendis. Sosoknya penuh ambisi. Namun ambisinya itu melampaui batas kewajaran politik Jawa saat itu. Demi memperkuat kekuasaannya, Kertajaya melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menuntut para Brahmana, kaum suci kerajaan, untuk menyembahnya layaknya dewa, sebuah arogansi yang melukai kehormatan spiritual mereka. Para Brahmana pun murka sekaligus ketakutan. Mereka merasa tidak ada lagi tempat bagi mereka di Kediri. Dengan berat hati, mereka meninggalkan ibu kota
mencari perlindungan ke arah timur. Perjalanan mereka berakhir di tanah Tumapel. Di sana, mereka bertemu seorang pemimpin lokal yang namanya sedang meroket, Ken Arok. Sosok misterius yang menurut legenda ditemukan di ladang anjing. Diasuh oleh seorang Brahmana dan dipercaya lahir dari campur tangan dewa. Ken Arok, perpaduan antara legenda dan kenyataan, melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Ia menerima permintaan perlindungan para Brahmana. Dan sejak saat itu, benturan dua kekuatan besar menjadi tak terelakkan lagi. Tahun 1222 Masehi menjadi saksi akhir sebuah era. Di sebuah tempat bernama Ganter, dua pasukan terbesar di tanah Jawa saling berhadapan. Di satu sisi, ada Kediri, kerajaan tua yang megah dan berbudaya. Di sisi lain, Tumapel, kekuatan baru yang dipimpin oleh tangan besi Ken Arok. Pertempuran meletus dengan dahsyat. Denting senjata memekakan telinga, dan debu perang menyelimuti langit Doho. Ketika matahari mulai tergelincir di ufuk barat, sejarah menuliskan takdirnya. Raja Kertajaya tumbang, Kediri runtuh. Dengan itu, berakhirlah riwayat panjang kerajaan Panjalu. Di atas reruntuhan Kediri, Ken Arok mendirikan sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi legenda tersendiri, Singosari. Meskipun kerajaannya telah sirna, warisan Kediri tidak pernah padam. Sastra Jawa kuno, ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, dan tentu saja ramalan Jayabaya yang masih kita bicarakan hingga hari ini. Jika kita berjalan di antara sawah-sawah Kediri modern, bayangan kemegahan Doho seakan masih terasa, seolah Sungai Brantas masih membisikkan kisah-kisah masa lalu tentang raja-raja besar, perang dahsyat, cinta pada negeri, dan takhta yang selalu diperebutkan. Kerajaan Kediri mungkin telah runtuh, tetapi namanya tidak pernah pudar. Ia tetap hidup abadi dalam ingatan kita, di mana sejarah dan legenda bertemu dalam satu arus yang tak pernah berhenti mengalir. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode sejarah Nusantara berikutnya. Dan jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ojo cetil-cetil loyo. Sampai jumpa.